Mana ya? Kok nggak ada? TPM. Ini bangsal berarti itu UCC. TPM. Nah ini teman-teman kemarin banyak yang miss di sini. Jadi sekarang saya mau iseng aja sih. Mau iseng. Iseng. Oke, karena sekarang PIC-nya Mbak Alif ya. Mbak Alif. Kan, kenapa diganti sih? Ada masalah ya Fred sama saya Fred. Jadi minta diganti ya. Nggak ada Pak, cuman biar Bapak lebih mengenal PJ satunya. Gimana? Biar apa? Biar Bapak lebih kenal PJ satunya Pak. Ya udah kenal sih. Lebih kenal ya. Oke. Karena ini perpisahan saya dengan Febe sebagai PIC adalah lebay banget ya. Lebay banget ya. Coba Fred tunjuk satu temenmu cowok yang ingin kamu kerjain hari ini. Ada Fred? Nggak usah lama-lama kayak milih suami aja kamu lama. Palah Pak. Palah. Lah kamu inget gak jawabanmu UTS? Lupa Pak, ya udah diinget-inget pokoknya. Kira-kira kalau misalnya disodorin peta ZTN kayak gini nih, ada yang ya bahasa kasarnya tuh ada yang salah nggak sih? Ya, ayolah. Saya ingat kamu aja nggak apa-apa. Nggak, saya nilai kok. Kemarin itu saya ngelihatnya itu dari susunannya Pak. Oke. Susunan yang itu apa? Apalah ya. Pelabelan itu Pak, yang AC itu. Kode. Nggak urut Pak. Seharusnya kan mengular Pak. Oke. Kamu kalau ular-ular inget ya. Oke. Ya. Kode. Apalagi? Nah kemarin tuh selesaiin dulu Pak dari AA sampai ZZ gitu Pak. Oke, nice. AA sampai ZZ baru AZ. Baru pindah B ya. Oke, terus. Nah itulah Pak, kemarin saya salah ngisinya. Baru sadar setelah selesai ya. Ya wes, yang bener apa lagi? Udah Pak itu. Hah? Itu Pak yang kemarin saya isi. Oh itu 2. Terus udah tahu jawabannya yang bener ya nggak? Belum dikoreksi lagi Pak. Oh belum dicek lagi, udah ya. Setelah ujian lupakan lah ya. Oke, nice. Sekarang Mbak Alif Mbak Alif Tia sebagai PIC, ada yang ingat nggak jawaban UTS kemarin? Kira-kira dari peta ZTN ini ada yang aneh nggak? Ada yang ganjil nggak? Saya kurang paham Pak yang di kasus yang ini Pak. Oke. Kurang paham berarti nanti saya perlu ngulangi. Tapi seingatmu lah yang kamu jawab apa? Sepemahamanmu aja apa? Kemarin saya ngawur sih Pak ngisinya Pak. Ya ngawurnya apa coba? Siapa tahu benar kan? Yang namanya ngawur kan ada 50% peluang benar dan 50% peluang salah. Saya cuma nyinggung yang AA sama AC-nya aja sih Pak, tapi nggak ngerti Pak. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, siapa lagi ya? Daniel. Nil, kamu nggak ngerti juga peta ZTT? Tahu dikit Pak. Gimana? Kayaknya tadi yang dibilang Fala juga ada benar Pak, yang dia mengular dulu, terus AA sampai AC dulu, terus saya tambahin satu lagi, dia itu kayak AA, AB sama AC itu disatuin Pak gitu, per zona ya namanya kalau nggak salah. Oke, nah sini ya karena warnanya sama harusnya anunya satu ya. Kalau nilai sama, indikasi nilainya sama maka satu zona. Oke, nice. Ada lagi? Udah itu aja Pak yang saya buat di UTS kemarin. Yang baru yang kelihatan yang ini ya. Oke. Siapa lagi ya? Mbak Arum? Ada lagi tambahan Mbak Arum? Saya sama kayak Daniel sih Pak, per warna gitu Pak. Ada lagi?
Terus mulainya dari yang biru ini Pak. Jadi yang biru AB, yang merah yang hijau dari hijau Pak, yang hijau AA, yang biru AB, Oh, yang dari kiri merah. atas. Oke. Mulainya dari sini ya, karena dia paling kiri atas ya. Iya Oke. Pak. Ada lagi nggak selain itu? Udah Pak itu aja. Oke, nice. Berarti teman-teman lebih kayak ya, lebih ingat yang proses pengkodeannya ya, proses pembuatan zonanya masih. Tapi saya masih penasaran. Siapa tahu ada yang ingat ya. Doni ada Doni? Doni? Suaramu kecil Don. Coba mulutmu tempelin mic-nya. Ada Pak. Ada yang mbok tambahin kan? Mbok tambahin berapa? Ya kamu tambahin nggak? Kalau saya Pak nggak ada Pak, soalnya kemarin juga ngawur Pak. Oke. Selanjutnya, berarti ini anu ya, karena sudah tahu diri ngawur nanti objektif nggak apa-apa ya. Kan kita masih punya PPMK sama tugas kan. Tugasnya 40%. Jadi teman-teman optimalkan di tugas. Adis ada Adis? Ngawur juga Adis? Hadir, Pak. Ngawur juga? Kemarin ini saya kira dia tidak mengabaikan batas imajiner, Pak. Oke, nice. Itu satu lagi dapat batas imajiner. Ada lagi? Jadi posisinya dia itu terpaku batas administrasi ya, padahal harusnya yang namanya ZNT itu enggak terpaku batas administrasi sama batas alam sama batas buatan manusia. Ada lagi Dis yang ingat? Terus kemarin saya tulis harusnya ruang lingkupnya kelurahan, Pak. Oke, nice. Karena ini dia kabupaten ya. Kelurahan. Ada lagi mungkin? Udah, Pak, itu aja. Oke, nice. Terima kasih, Dis. Teman-teman tambahin ya. Tadi yang terkait coding teman-teman udah benar. Ini ada tambahan 2 yang krusial, bahwa yang namanya konsep peta ZNT itu harusnya mengabaikan batas alam dan buatan manusia dan batas administrasi dalam satu peta ZNT. Kemudian dibuatnya di lingkup kelurahan, sedangkan ini di lingkup kabupaten. Ini yang krusial. Yang sebagian besar teman-teman miss. Oke. Kalau gitu kita sudahi saja yang ini, kita lanjut ke hari ini. Jadi hari ini kita akan fokus ke penilaian massal tanah, di mana sebenarnya penilaian massal itu ada tiga kemungkinan. Pertama, penilaian massal atas tanah dan bangunan sekaligus, ada bangunannya sekaligus dinilai, cuman di Indonesia tidak populer. Nah, mau itu penilaian individu atau penilaian massal, biasanya antara tanah sama bangunan itu 2 pendekatan yang berbeda. Kalau yang tanahnya itu menggunakan pasar dan bangunannya menggunakan biaya. Teman-teman mungkin kalau di komersial pendapatan sih ya fokusnya ya. Di waktu belajar penilaian properti residensial kan kemungkinan besar seperti itu kan, bangunannya itu pendekatan cost biaya, tanahnya pendekatan data pasar. Tapi sebenarnya itu prinsipnya bisa digabung. Nah, kalau di luar negeri itu untuk penentuan pajak atas properti tax itu dia menggabung saat membuat model dia menggabungkan antara tanah dan bangunan saat menilainya, tidak dipisah. Nah, untuk di Indonesia dipisah. Kemudian kita akan fokus pada penilaian massal tanah. Kenapa? Karena penilaian massal bangunan itu prinsipnya sama. Teman-teman sudah belajar di penilaian residensial. Menggunakan alat bantu seperti DKPB, DPKB, Sismiop. Jadi kita fokus ke penilaian massal tanahnya. Ini penilaian massal. Ini yang konsep penilaian massal bangunan plus properti ya, bangunan plus tanahnya. Saya pengen nanya, Mbak Nila ada? Mbak Nila, kalau saya punya data bangunan C itu nilainya 500 juta. Kira-kira berapa nilai bangunan A, B, dan D? Mbak Nila. Kalau menurut saya Pak, karena itu merupakan
perumahan yang sejenis, jenis properti yang sejenis, maka harga nilai bangunan A, B, dan D sama dengan C, Pak. Kalau yang A, kayaknya bangunannya agak beda ya. Oh iya, Deng. Ya, yang A agak beda, Pak. Mungkin nanti ada penyesuaiannya, Pak. Oke, nice. Jadi itu sebenarnya prinsip penilaian massal tanah itu seperti itu. Saat kita punya data data pembanding dalam satu zona minimal 3, maka semua bidang tanah di area itu dianggap sama. Prinsip logikanya seperti ini. Ini supaya teman-teman visualisasinya gampang. Oh, dalam satu klaster perumahan, rumahnya mirip, lokasinya mirip, berarti properti di dalamnya ya harganya mirip-mirip gitu, malah bahkan sama. Prinsip itulah digunakan pada penilaian massal tanah. Tapi kita di langkah awalnya harus meng-zoning atau mengelompokkan area tanah yang diduga nilainya sama. Proses tadi dituangkan dalam yang namanya konsep peta ZNT yang teman-teman buat, yang teman-teman konsepkan, dan proses pembuatan peta ZNT itu harus dilakukan harus diiringi dengan survei lapangan. Kalau cuma di atas meja atau pakai Google Map, kelihatan mungkin ya ada area tanah kosong, ada yang pemukiman padat, tapi kita nggak tahu peruntukannya. Mungkin yang tanah kosong itu ternyata tempat wisata, berarti nggak bisa dilakukan penilaian massal ya. Cocoknya pakai penilaian individual karena dia luasnya lebih dari sekian ribu meter persegi. Mungkin sama-sama kalau di Google Map kelihatan genteng semua, ternyata yang pinggir jalan untuk komersil, terus yang di dalam untuk perumahan. Berarti kan zonanya beda ya, peruntukannya beda ya. Kalau teman-teman DJKN itu lebih populer dengan istilah HBU, high and best use-nya berbeda, maka dia harus dikelompokkan berbeda, tidak sama. Nah, ini tadi analogi biasa biar teman-teman kebayang. Nah, ini penilaian massal udah kita pelajari di pertemuan 1, 2, 3, kita lewatin saja. Dan ini untuk objek standar dan non standar ini teman-teman ada beberapa yang lolos. Ini soal nomor 1 ya, bahwa teman-teman tidak menyebutkan objek khusus. Objek khusus itu adalah objek yang dinilai yang di atasnya berdiri bangunan khusus. Bangunan khusus. Nah, bangunan khusus ini bisa seperti pom bensin, jalan tol, dan sebagainya. Nah, ini ada sebagian teman-teman yang lolos yang bagian ini. Kemudian, ini adalah step-step dari penilaian massal bumi. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan ini adalah salah satunya adalah menentukan daerah mana yang akan dilakukan penilaian massal. Kenapa? Saat kita menentukan kelurahan A untuk dilakukan penilaian massal, maka kita harus menyiapkan yang namanya peta untuk membuat konsep peta ZNT. Apapun alternatif pendataannya, mau pakai penyebaran spot, mau menggunakan verifikasi, mau menggunakan pengukuran, yang namanya penilaian massal bumi, dia tetap membutuhkan peta. Dia tetap membutuhkan peta. Walaupun nanti petanya hanya untuk konsep menentukan letak relatifnya saja, bukan letak pastinya. Nah, dari persiapan ini nanti akan ada 2 jalur dan biasanya ada 2 petugas. Yang pertama itu petugas yang mengumpulkan harga jual, dan yang petugas selanjutnya itu melakukan orientasi lapangan. Tapi sebenarnya bisa juga dilakukan oleh 1 petugas atau petugas yang sama. Orientasi lapangan ini dilakukan agar petugas memiliki bayangan kelompok tanah atau kelompok area mana yang kira-kira karakternya sama, sehingga nilainya berindikasi nilai yang sama. Nah, ini orientasi lapangan ini tujuan utamanya adalah untuk membuat batas imajiner ZNT. Batas imajiner ya. Kenapa disebut batas imajiner? Karena dia mengabaikan batas kepemilikan, mengabaikan batas buatan manusia, misalnya jalan, mengabaikan batas alam seperti sungai. Dia mengabaikan. Yang dia lihat adalah karakter yang sama yang membuat nilainya sama. Bagaimana cara tahunya ke lapangan? Lihat,
gerombolan rumah residen. Ada klaster besar, oh ya udah. Kalau klaster besar satu zona. Kalau misalnya ada sekelompok ruko, pokoknya teman-teman membedakannya itu berdasarkan HBU bisa, berdasarkan penggunaan bisa, berdasarkan clustering bisa, tekniknya banyak, dan ini memang butuh jam terbang. Tapi saya rasa teman-teman udah punya jam terbang ya, karena sudah pernah melakukan penilaian massal residen di situ. Nah, ini sisi orientasi lapangan. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan data harga jual, yang mana teman-teman sudah lakukan sebelum UTS. Ya, harga jual. Yang ideal adalah harga transaksi. Paling ideal, paling oke, paling disarankan. Tapi di Indonesia, dan teman-teman sudah merasakannya saat pengumpulan data, yang namanya minta atau cari data harga jual itu sangat susah. Dan untuk beberapa teman-teman juga merasakan untuk cari data penawaran pun susah. Ya enggak? Karena daerahnya, posisinya daerahnya jarang terjadi transaksi. Karena pertumbuhan ekonominya rendah, atau karena arus ekonominya rendah, maka perputaran uangnya lambat sehingga mempengaruhi transaksi di daerah itu. Mungkin di daerah pedesaan jarang sekali orang jual rumah karena diwariskan. Nah, ini sangat lazim di Indonesia. Nah, kalau begitu bagaimana? Pakai data penawaran. Kalau data penawaran nggak ada bagaimana? Pakai persepsi. Nah, ini yang persepsi mungkin teman-teman ntar dulu deh ya, nanti malah tambah bingung. Pakai penawaran, paling enggak tanya ke orang kalau mau dijual berapa, itu udah data penawaran, atau ya mau nggak mau yang teman-teman lakukan, ya terpaksa kita harus menggeser area pencarian datanya ke daerah ke kelurahan sebelah. Tapi untuk analisis ZNTNIR ini di prosedurnya secara akademik, secara keilmuan boleh menggunakan data dari kelurahan lain, ya prinsipnya boleh. Tapi secara prosedur yang diatur oleh Kep 533 tahun 2000 atau yang diimplementasikan di Pemda itu dioptimalkan data yang ada di area kelurahan tersebut. Makanya kemarin saya saat teman-teman menanyakan, Pak boleh nggak dari kelurahan lain, diusahakan dulu ada di kelurahan terkait. Kalau misalnya teman-teman nggak punya data sama sekali, teman-teman nggak bisa mengerjakan PPMK. Karena PPMK nanti salah satu praktik yang teman-teman harus lakukan adalah analisa ZNTNIR. Oke ya, pengumpulan data harga jual. Kemudian data jual dikompilasi. Kemudian kompilasi itu, data jual itu kan dikumpulin, dikompilasi itu ditapelin, sebenarnya teman-teman sudah sampai tahap 2. Kemudian direkapitulasi dan disesuaikan jenis data dan waktunya. Nah, ini teman-teman belum sampai tahap ini, kita akan belajar di, kalau nggak pertemuan sekarang, pertemuan 9 ya. Disesuaikan datanya dan waktunya. Kalau nggak salah ini di penilaian properti residen juga sudah diajarin sih seharusnya. Coba kita ngisengin teman-teman lagi ya, mumpung masih pagi. Revansa ada? Mas, ini Mas kan? Karena di belakangnya ada Mas. Re, waktu residen udah diajarin teknik penyesuaian jenis data dan waktu? Udah nggak mood tapi belum kedengeran suaranya, Re. Ingat-ingat aja. Pernah nggak? Kan itu kan pasti pakai kertas kerja tuh. Ada penyusuan itu, ini, itu. Nah, Tes. ya, monggo, udah. Oh, udah, Pak. Udah, Pak. Penyusuan data, penyusuan jenis data dilakukan dengan cara apa, Mas? Yang residensial ya, Pak? Ya, yang residensial. Saya ingatnya Itu aja, Pak. Itu penyesuaian datanya itu pakai data pasar kan, Pak. Jadi ya ada nyesuaiin topografi, nyesuaiin. Enggak, penyusuan data jenis penyesuaian jenis data itu dari kan kita punyanya cuma data penawaran nih. Sedangkan untuk itu kan harus data transaksi. Dari penawaran ke transaksi itu ada penyesuaiannya. Ingat nggak disesuaikannya bagaimana? Loh, kok Itu hilang? Pak, kan nanti kita juga konsekuensinya harus punya data transaksi sama penawaran juga, Pak. Ntar dilihat seberapa besar
perubahannya begitu Pak. Dari penawaran ke harga jual turunnya berapa gitu. Terus nanti disesuaikan dari situ. Nah, ini cara nyarinya gimana nih? Cara nyari penurunannya? Pas itu pakai data juga sih Pak. Minimal 3 gitu, minimal 3 yang udah terjual dan minimal 3 yang ditawar. Oke, nice. Berarti teman-teman udah ya. Nah, yang saya tanyakan ini kan berarti penawaran ke transaksi ini atas objek yang sama kan? Iya Pak. Gimana cara data, misalnya Mas punya data penawaran, bagaimana cara data transaksinya? Atau kebetulan memang Mas tahu penawarannya berapa, transaksinya berapa, atau ada keadaan di mana data transaksinya nggak tahu, kemudian ada informasi yang kemudian itu dijustifikasi sebagai data transaksi atau bagaimana? Kalau setahu saya sih, dan ini juga saya lakukan pas PPIMK Pak, itu tuh saya emang dapat data harga jual, terus saya tahu dulu tuh ditawarkan berapa gitu Pak, dan itu dapat 3 Pak. Ada beda tahun nggak Mas? Ada sih. Penawaran dan transaksi. Kayaknya sampai harga jual ya penawarannya segitu Pak, sampai dijual penawaran tetap segitu, jadinya harganya sama, tahunnya sama kali. Saya nganggapnya tahunnya sama sih pas itu Pak di PPM. Oh, dianggapnya tahunnya sama ya? Ya, berarti bisa jadi kan penawarannya tahun kemarin, lakunya tahun ini, itu kan berarti kan ada gap waktu ya. Oke, nice. Berarti teman-teman sudah pernah mengalaminya, tapi ada peluang lupa. Jadi saya iseng lagi, saya mau nanya, siapa tahu kalau lupa kan kita ulangin. Kalau nggak lupa kita lanjutkan. Siapa lagi ya? Sinta, ada Sinta? Iya, Pak. Sinta, bagaimana cara melakukan penyusuan data dari penawaran menjadi data transaksi? Ingat nggak waktu penilaian properti residen? Dulu yang ngajarin siapa sih? Pak Dedi. Pak Dedi dari DJP kalau nggak salah ya, atau DJKN malah? Pak Dedi dari KJPP, Pak. Oh, KJPP. Oke, nice. Kalau KJPP yang praktisi nih, dia ngajarin nggak bagaimana cara mengkonversi data penawaran menjadi data transaksi? Agak lupa aku, Pak. Saya ingatnya. Kalau nggak ingat, coba ulangin yang tadi diterangkan temennya sebelumnya. Iya, kalau menurut Revansa tadi ya Pak. Mm-hmm. Nah itu kalau dia ngumpulin data dari penawaran sampai transaksinya Pak. Data banding gitu. Kira-kira Mbak bisa melakukan hal itu nggak? Cari data penawaran dan data transaksi atas objek yang sama? Mungkin bisa Pak, soal untuk data yang udah dijual gitu ya Pak. Terus cari yang pas penawarannya itu berapa. Saya udah pernah kok Pak kayak gitu. Tapi di daerah saya, kalau di Revansa tadi kan Pak, hampir sama gitu Pak. Nah di daerah saya itu dari penawaran sampai transaksi itu biasanya agak beda Pak. Soalnya kalau ditawarin di sini tuh ditinggi-tinggiin dulu Pak, biar bisa ditawar. Tapi data yang kemarin 3 bulan ini dikumpulin, ada nggak yang data transaksi? Sudah data transaksi? Oh ada Pak. Ada. Nah itu berarti Mbak strateginya seperti itu ya, karena sudah punya data transaksi, cari dulu ditawarkannya berapa. Nah ya. Tapi permasalahannya transaksinya tahun berapa? Kalau boleh tahu, ingat nggak? Karena di desa ya Pak, rumah saya, jadi transaksinya tuh udah agak lama gitu. Nah ini kalau transaksinya agak lama kan berarti agak sulit ya menemukan data penawarannya ya. Nanti Mbak harus berstrategi ya, karena di sini kita tahu bahwa kita butuh data objek minimal 3 yang mana data penawaran dan data transaksinya kita tahu. Nah ini kebutuhan datanya seperti misalnya teman-teman dari 30 data itu belum ada yang kriterianya memenuhi itu, teman-teman ada spare waktu nih sampai 6 pertemuan ke depan. Nah, coba cari, kan butuhnya cuma 3 kan ya. Atau data yang ada dioptimalkan
sudah ketahuan data transaksinya, cari data penawarannya. Tapi kalau yang terlalu jauh tadi, saya sarankan nyicil cari, ya, biar datanya lebih hasil analisisnya lebih relevan. Oke, terima kasih Mbak. Kita coba satu lagi ya. Pak, bentar Pak. Jadi iya, yang iya. kalau transaksi yang kita cari ini boleh kan 3 kan minimal Pak. Boleh nggak misalnya tanah 1, 2 bangunan? Atau harus tanah ketiga-tiganya Pak yang sudah transaksi? Kalau ada bangunannya diekstraksi dulu aja Mbak, nggak apa-apa. Ya kan? Baik, Pak. Sebenarnya gini sih, saat dia ditawarkan dan dijual kondisinya sama-sama ada bangunannya, nggak apa-apa, pakai semua angkanya. Diekstraksi nggak diekstraksi kan sama aja, ya nggak? Logikanya jalan nggak? Yang kita cari adalah presentasi pengurangan penawaran menjadi penyesuaian penawaran menjadi transaksi. Jadi sebenarnya tanah kosong doang nggak masalah, tanah yang ada bangunannya nggak masalah. Pun diekstraksi hasilnya pasti sama sih. Kan saat diekstraksi kan misalnya nilai transaksinya 100. Ditawarkan dan waktu ditawarkan dan laku tuh sama-sama bangunannya masih sama kan, pengurangnya kan tetap sama ya, kan pakai RAB kan, pakai kos kan. Kalau misalnya ditawarkannya sama dijualnya tuh ada selisih tahun, ya paling selisih penyusutan bangunan. Tapi kalau misalnya dijual dalam tahun yang sama kan nggak ada penyusutan bangunan. Logikanya walaupun tanpa diekstraksi ataupun dengan diekstraksi nilai bangunannya, persentase penyusutannya mirip-mirip sama. Jadi kita cari yang simpel aja, transaksinya aja, ya. Walaupun nanti kalau misalnya ada yang berargumen harus diekstraksi Pak, ya monggo, nggak apa-apa, nggak salah juga gitu. Kalau saya saya pragmatis ya, cari simpelnya aja, ya udah transaksi yang ada aja. Kurang lebih gitu, Fred. Oke, ada lagi yang lain? Saya mau ngerjain siapa tadi? Jadi lupa kan? Udah saya tandain tadi. Udahlah, nggak jadilah. Nggak jadi ya. Maaf ya, yang pengen dikerjain. Oke, lanjut. Nah, ini setelah sebenarnya setelah data itu sudah disesuaikan jenis datanya, setelah disesuaikan waktunya, itu sebenarnya hampir selesai teman-teman. Tinggal data itu di-plotting ke peta ZNT tadi. Di-plotting itu maksudnya ditaruh titiknya. Misalnya ini ada peta. Nah, teman-teman udah buat peta ZNT ini misalnya konsep. Misalnya ya, ini misalnya aja nih, misalnya ya. Ini biar cepat aja ya. Plotting itu bagaimana Pak maksudnya? Taruh itu. Oh, data 1 ada di sini. Data 1, data 2 ada di sini, data 3 ada di sini, data 4 ada di sini, data 5 ada di sini. Jadi di-plotting di petanya. Jadi ketahuan bahwa data pasar tadi, data transaksi tadi itu ada di zona yang mana? Ada di zona yang mana? Karena apa? Sebenarnya analisis data NIR itu simpel. Misalnya ini ada zona AA, AB, AC. Analisis data NIR itu cuma merata-rata data pembanding yang ada di zona itu. Tapi rata-ratanya minimal 3. Kalau di sini teman-teman bisa tebak bahwa untuk zona AA itu cuma 1, berarti kurang data. Untuk zona AB cuma 1, kurang data. Untuk zona AC sudah 3. Ya sudah, data 3, 4, 5 di rata-rata, jadilah NIR. Ini di rata-rata, jadilah NIR. Sesimpel itu teman-teman. Hanya saja teman-teman kan udah cari data ya, susah kan cari data ya. Ternyata datanya gerombol nih, cuman di zona tertentu saja. Zona yang lain bagaimana? Kalau gini caranya kita nggak bisa melakukan ini dong Pak, nggak bisa melakukan analisa NIR dong Pak. Bisa teman-teman. Yaitu membuat ini tadi 5 menabur ya. 5 menabur ya. Kita membuat data acuan. Apa itu data acuan? Data acuan adalah kita memilih satu objek di zona yang tidak ada, yang tidak lengkap data pembandingnya. Misalnya di zona AB, kita butuh 3, berarti kita menciptakan
2 data acuan. Anggap aja di sini data ini kan tadi udah 5 ya, data 6, ini data 7. Jadi objeknya itu benar-benar ada di lapangan. Oh, saya memilih rumah itu untuk jadi data acuan. Saya memilih tanah itu sebagai data acuan. Ada bidangnya di zona itu, di lapangan. Inilah gunanya orientasi lapangan ya. Nah, setelah kita menentukan data acuan atau objek acuan, kita melakukan penilaian individu sederhana. Penilaian individu sederhana. Maksudnya gimana, Pak? Ya ini kita menilai objek ini secara cepat dengan data pembanding dari zona lain, tapi cukup satu. Nih, misalnya ini ada apa namanya? Ini ada objek nomor 7 nggak ada nilainya. Kalau penilaian properti residensial kan berarti kita cari 3 data pembanding kan ya. Berarti misalnya 1, 2, 3 data pembandingnya. Kalau analisa ZTNIR cukup satu aja. Cukup satu aja. Misalnya ambil yang 3 dibawa menjadi data pembandingnya data acuan yang nomor data 7. Nah, di sini nanti ada namanya penyesuaian. Dan ini sama persis yang teman-teman lakukan di penilaian properti residensial. Ada beberapa komponen yang disesuaikan, misalnya lokasi, luas tanah dan lain sebagainya. Oke, semua zona sudah punya data, walaupun ada yang acuan, ada yang pure data pembanding, ada yang acuan. Ya udah, setelah itu di rata-rata semua itu, maka teman-teman sudah melakukan sudah memiliki NIR setiap zona, baru finishing peta ZNT NIR. Selesai, sesimpel itu ya teman-teman ya. Semoga step-stepnya ini ya. Oke, saya ulangin lagi lah biar teman-teman nancep lah ya. Yang pertama ngumpulin data, teman-teman udah, ya kan? Datanya kan ada yang data tahun lampau atau data penawaran bukan data transaksi. Itu direkapitulasi dulu, dikumpulin jadi satu tabel. Kemudian saat dikumpulin dilakukan penyusunan jenis data dan waktu. Dan karena ini saya belum nambahin di sini ya. Karena posisinya ini adalah penilaian masalah bumi atau tanah, maka kalau nilai transaksinya ada bangunannya, keluarkan nilai bangunannya. Keluarkan nilai bangunan. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa menggunakan DBKB, bisa menggunakan DKPB, bisa menggunakan data di internet seperti data harga bangunan per meter persegi yang dikeluarkan oleh developer, atau data rumah negara yang dikeluarkan oleh Pemda. Ya, terserah teman-teman mau menggunakan yang mana. Yang paling oke sih yang punyanya Pemda, karena apa? Mereka sudah punya kajian akademik untuk menentukan angka itu. Nah, kemudian setelah dikeluarkan baru didapat nilai pasar tanah per meter persegi. Paralel dengan itu, teman-teman membuat peta ZTNIR dengan cek ke lapangan tentunya. Kenapa saya tugaskan atau saya arahkan untuk melakukan analisis ZTNIR di kelurahannya teman-teman, karena teman-teman pasti udah pernah keliling-keliling di kelurahannya teman-teman kan ya, walaupun ada beberapa teman-teman komplain, Pak saya di sini baru berapa bulan, baru karena pindah orang tuanya atau apa. Ya tapi paling enggak keliling-keliling pakai motor seharian kan kayaknya udah cukup tuh ya. Nah di situ teman-teman bisa mengkategorikan high and base use-nya bagaimana, kelompok nilainya bagaimana, itu bisa tanpa, kalau yang sudah memang tinggal di situ sejak kecil langsung tembak aja via Google Map, cek di situ. Oh ini saya tahu nih area ini, saya tahu area ini. Teman-teman bisa membentuk ZTNIR sesuai dengan pengalamannya teman-teman. Kemudian diplot itu ditaburkan datanya di peta ZNT biar ketahuan setiap ZNT punya data enggak. Kalau dia tidak punya kurang dari 3 datanya, create data acuan. Kemudian data acuannya kan nggak punya nilai ya, maka create nilainya dengan cara melakukan penilaian individu sederhana dengan menggunakan satu pembanding saja dari zona lainnya. Pak, kenapa nggak di zona, kalau misalnya yang kuning ini ya, zona AB ini ya, kan dia sudah punya data 2 Pak. Kenapa nggak data pembandingnya dari situ? Lah logikanya gini teman-teman. Ini kan satu zona itu kan yang dinilai teman-teman sebagai zona yang karakternya mirip, nilainya mirip. Ya kalau misalnya pakai
pakai apa sih ya namanya, pakai data pembanding dari zona yang sama ya nggak usah dihitung, sama aja itu merepresentasikan 3 objek tapi walaupun datanya 3 tapi itu merepresentasikan 1 objek saja nggak. Jadi kriteria minimal 3-nya nggak terpenuhi, maka harus dari zona yang lain. Oke, dari situ setelah dapat data acuan, setiap zona di rata-rata nilai datanya, jadilah NIR, kemudian finishing peta ZNT. Oke, dari prosedur ini ada yang perlu ditanyakan nggak? Monggo, sebelum terlalu cepat. Ya, monggo. Pak mau bertanya, Pak. Oke, monggo Mas. Yang objek acuan tadi, Pak, itu kan dilakukan penilaian sederhana tadi, Pak, individu. Nah, itu penyesuaiannya apa aja gitu, Pak? Karena kan kalau sebelumnya kan minimal 3 kan ya, Pak. Pembandingnya itu kan kayak di rata-rata gitu kan, Pak, sama penyesuaian-penyesuaiannya. Ini kalau 1 itu gimana gitu, Pak? Nanti, Pak. Oke. Teknisnya gimana? Terima kasih, Pak. Ya, sip. Sebenarnya sama aja, Mas. Sama kayak itu. Cuman kalau itu kan, kalau yang 3 pembanding itu kan yang di rata-rata nilainya ya. Di rata-rata atau di bobot ya. Kalau kata Mas Edi, mungkin teman-teman diajar juga, Mas Edi Rianto, di bobot. Yang penyesuaiannya paling kecil, bobotnya paling tinggi. Karena dia paling menyerupai katanya. Ada yang di rata-rata aja. Kalau yang di sini nggak di rata-rata, Mas. Nah ini, bukan, sorry. Data acuannya. Ini, kelihatan nggak? Jadi, ini AE, ini adalah data acuan. Kita memilih data acuan, data ke-8. Dengan menggunakan data nomor sekian. Ini yang ada ini data. Nah ini yang disesuaikan, ini sesuai dengan CAP 533 yang dilakukan di DJP. Walaupun sebenarnya ini nggak mengikat. Ini cuman form yang dulu digunakan di DJP aja. Ada lokasi, kedudukan, jenis penggunaan, bentuk bidang, dan seterusnya. Nah, dari penyesuaian ini nanti di total, ya, plus minus di total, ya, di total. Nah, jumlah penyesuaian inilah yang nanti dikalikan dengan apa ya istilahnya, menjadi pengurang dari nilai dari data pembanding. Sesimpel ini sih, Mas. Kebayang nggak, Mas? Siap sudah, Pak. Cuman kalau misalnya yang penilaian individu itu kan 3 data, penyesuaiannya sama kan mirip-mirip ya, cuman lebih banyak penyesuaian kalau nggak salah. Ya nggak sih? Penyesuaian lebih banyak. Nah, sampai kemudian dari 3 nilai itu kemudian di rata-rata atau di bobot. Ya kurang lebih seperti ini sih, Mas. Kebayang ya? Terima kasih, Pak. Oke, kebayang ya. Makasih, Mas. Oke, kita lanjut. Kita balik lagi ke ini yang teman-teman kadang-kadang lost ya. Oke, dari prosedur ini kebayang ya, teman-teman. Cari data, kemudian dijadikan nilai tanah per meter persegi. Kalau ada nilai bangunannya, diekstraksi. Ekstraksinya pakai DBKB, DKPB, pakai data di internet yang per meter persegi, kemudian dikurangi depresiasi, atau pakai datanya nilai rumah negara yang dikeluarkan oleh Pemda, kemudian dikali depresiasi. Depresiasinya bagaimana, Pak? Gunakan yang teman-teman pelajari waktu di penilaian properti residen. Ya, kalau mentok-mentoknya teman-teman ribet ya pakai garis lurus lah ya. 30 tahun atau 25 tahun terserah teman-teman, asal nanti di laporannya teman-teman sampaikan. Tapi kalau misalnya ada yang lebih saintifik bisa teman-teman gunakan. Setelah ketahuan nilai tanah per meter persegi diplotting di peta ZNT. Kalau misalnya di peta ZNT ternyata datanya kurang dari 3, maka di-create data acuan. Data acuan menggunakan data pembanding dari zona lain. Setelah data acuannya, setelah setiap zona itu memiliki data, baik data pembanding atau data acuan, di rata-rata nilainya. Nah, setelah di rata-rata, kemudian finishing peta ZNT. Sesimpel itu teman-teman ya. Kemudian, Pak, bagaimana jika ternyata satu zona memiliki lebih dari 3? Ya sudah, gunakan semua. Kemudian di rata-rata. Hanya saja teman-teman harus perhatikan bahwa kita harus aware atau waspada dengan data anomali. Kenapa digunakan 3 data? Biar kita tahu ada data anomali apa enggak. Misalnya kalau cuma 2 data, yang satunya 1 juta, yang lainnya 10 juta, kita nggak tahu. Yang anomali itu yang 1 juta atau 10 juta. Tapi kalau punya 3 data,
Kalau punya 3 data, yang 2 data, yang data pertama 1 juta, yang data kedua 2 juta, yang data ketiga 15 juta. Kita tahu yang anomali yang mana, yang 15 juta. Loh Pak, kalau kita menemukan data seperti itu bagaimana? Singkirkan dulu yang 15 juta. Ya, singkirkan dulu. Terus cek datanya. Ini data hubungan istimewa atau data apa? Cek. Atau jangan-jangan data pembanding itu bisa membentuk suatu zona tersendiri. Bisa jadi prediksi teman-teman terkait zona nilai tanahnya ternyata meleset. Dibuktikan dengan data. Oh, ternyata misalnya saya kasih gambaran visual ya. Biar teman-teman kebayang. Misalnya kita sudah punya 2 zona seperti ini misalnya. Data 1, data 2, data 3. Biar kelihatan sini misalnya ada jalan. Ini jalan ya, misalnya jalan. Terus ini data 3 ini di pojok jalan. Misalnya ini agak jauh-jauhan, ini misal aja nih ya, misal aja ya. Di sini harganya 5 juta, di sini 6,5 juta, di sini 20 juta. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat, oh ini ada data anomali nih, setelah dicek ternyata dia di sudut di perempatan nih. Oh bisa jadi dia bisa menjadi zona sendiri nih. Atau mungkin dia gabung sama zona yang biru. Karena di sini ada jalan lain nih, misalnya ini jalan A, ini jalan A, ini jalan B. Jangan-jangan yang kuning itu zona untuk jalan A saja. Kalau dia nempel jalan B, dia terkreat zona sendiri. Terus dicek lagi, yang di biru, apakah mendekati 20? Oh ternyata enggak. Oh ya, teman-teman enggak masalah kalau teman-teman mengkreat zona sendiri untuk yang ini. Berarti yang perempatan ini dia zona sendiri. Zona sendiri ternyata. Nah itulah gunanya kita mengidentifikasi data anomali ya. Jadi dicek dulu data anomalinya. Ini orang butuh uang kah yang jual? Atau yang jual ini sultan kah? Kalau ternyata ini transaksi yang wajar, maka bisa jadi zona yang kita create itu perlu direvisi. Boleh nggak Pak direvisi? Boleh. Ya, karena prinsipnya zona ini adalah yang mempunyai karakter yang sama, karakter fisik dan karakter nilai. Kebayang teman-teman? Oke, supaya untuk mengkonfirmasi kebayangnya, ada Daniel nggak di sini ya? Absen 6. Ada Pak. Boleh ceritakan nggak Mas prosedur ZNTNIR dari awal sampai akhir? Nah nih saya kasihkan ininya gambarnya. Coba kebayang nggak dirimu? Ceritakan ulang aja. Yang pertama kan Pak dilakukan persiapan dulu. Nah di persiapan itu setelah itu kita lakukan pengumpulan data harga jual yang udah kita lakukan dari waktu kemarin yang tugas itu Pak. Terus selanjutnya itu datanya dikompilasi, digabungin gitu. Terus dilakukan penyesuaian jenis data dan waktu. Jadi bisa kayak menggunakan pengaruh dari inflasi atau yang lainnya gitu Pak. Kalau penyusunan waktu opsinya apa aja Mas untuk penyusunan waktu? Perbedaan waktu transaksi mungkin Pak. Iya maksudnya ada beberapa teknik kan melakukan penyusunan waktu itu untuk menentukan angka penyusunan waktunya. Waktu di penilaian residen ingat nggak apa aja? Pakai angka apa? Penyusutannya maksudnya ya Pak? Hah? Penyusutannya maksudnya ya Pak? Bukan penyusutan, penyesuaian waktu. Kalau misalnya transaksinya terjadi di tahun 2018 misalnya, penilaiannya di tahun 2021. Kan data transaksinya itu kan harus dilakukan penyusuan waktu kan? Ya enggak? Iya, Pak. Nah, ingat nggak teknik untuk melakukan mendapatkan penyusunan waktu itu dengan apa aja? Present value ini Pak. Di present value bukan Pak? Present value itu untuk pendapatan sih Mas. Kalau untuk transaksi, untuk transaksi. Tadi udah di mention sebentar sedikit sih tadi sempat. Coba ingat-ingat lagi. Siapa tahu ada yang nyangkut.
Nah, simpelnya ginilah, pakai inflasi bisa, rata-rata inflasi 5 tahun terakhir. Cuman kan karena kita ada pandemi COVID 2020, sebaiknya rentangnya diperpanjang sampai 10 tahun sampai 20. Kalau kata teman-teman MAPI itu sebenarnya kalau misalnya keadaannya itu tidak ada anomali, itu 5 tahun boleh. Tapi karena sekarang ada anomali diperpanjang 20 sampai 30 tahun pakai inflasi. Kemudian kalau teman-teman pernah dengar mungkin pakai indeks harga properti yang dikeluarkan oleh BI. Pernah dengar nggak? Nah, indeks harga properti ini ada kelemahannya karena dia dikeluarkan skalanya nasional. Padahal yang namanya properti itu tingkat inflasinya atau tingkat perubahan harganya itu di setiap daerah beda-beda. Kalau di Tangerang Selatan itu tinggi karena dia kota satelitnya Jakarta. Tapi kalau di Serang mungkin lebih lebih lambat. Kalau lebih lambat berarti penyesuaiannya ya lebih kecil gitu. Nah, yang paling ideal adalah dengan cara tadi mengetahui, mencari data satu objek. Ini objek A. Objek A. Dia dalam rentang waktu tertentu terjadi dua transaksi. Misalnya di 2015 dijual harganya A misalnya harganya 1.000. Kemudian di 2020 harganya 2.000. Nah, kenaikan inilah yang digunakan. Ini berarti kenaikannya berapa nih? 100% ya. Ini contoh aja sih, 100%. Nah, terus karena ini 5 tahun dibagi 5. Dibagi 5 itu adalah kenaikan per tahun. Ini contohnya. Jadi ada 3 opsi ya teman-teman ya. Menggunakan data real transaksi di area tersebut. Yang kedua, menggunakan indeks harga properti. Yang ketiga, menggunakan inflasi. Kelemahannya menggunakan indeks harga properti adalah dikeluarkan secara nasional, padahal karakter atau karakter pasar di suatu tiap daerah berbeda. Kelemahan menggunakan inflasi, kalau teman-teman belajar ekonomi makro, inflasi itu kan dibentuk dengan 2 cara ya, menggunakan GDP deflator atau menggunakan IHK. Nah, kalau teman-teman cek IHK di situ nggak ada keranjang belanja properti, adanya harga ceklah ya, ada sekitar sekian ratus barang di situ, 200 sampai 400-an barang. Nah, di situ di situ tuh ada ratusan variabel yang mempengaruhi inflasi. Bisa jadi harga cabai itu berpengaruh pada inflasi, padahal harga propertinya nggak ngaruh. Itu kan kurang efisien. Tapi ya daripada nggak ada, pakai inflasi bisa. Jadi yang paling rankingnya paling tinggi adalah transaksi di area tersebut. Yang kedua pakai indeks harga properti. Yang ketiga pakai inflasi. Jadi teman-teman silakan pilih. Jadi maksudnya nanti kalau teman-teman di tempat pekerjaan, misalnya membuat laporan penilaian dan membuat asumsi, ya itu skalanya seperti itu. Kalau nggak bisa pakai data transaksi di area itu, ya turun ke indeks harga properti. Kalau indeks harga properti dirasa nggak cukup, ya turun ke inflasi. Kurang lebih kayak itu. Yang penting jangan turun, nembak Pak angkanya, jangan ya. Oke, terima kasih Mas. Oke. Ini udah. Nah, ini teman-teman. Sebenarnya saat teman-teman ngumpulin data, teman-teman tuh harus pakai form. Nggak tahu itu formnya itu mau manual, mau online. Karena apa? Di sini tuh yang krusial adalah teman-teman konsen atau siapa yang bertanggung jawab atas data itu. Di sini harus ada tanda tangannya. Jadi kalau misalnya sekarang kan dunia digital Pak, masa ya pakai form? Boleh pakai form digital, Google Form, apalah Jot Form dan lain sebagainya. Banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang menyediakan jasa form ini ya, pengisian form ini ya, kayak form survei gitu. Tapi di situ harus ada unsur autentifikasinya, ketahuan siapa yang melakukan pendataan. Nah, karena teman-teman posisinya mengumpulkan data untuk tugas dan submitnya lewat LMS, ya saya tahu itu yang submit teman-teman. Saat teman-teman login, berarti teman-teman menandatangani file yang teman-teman submit. Nah, prinsipnya seperti itu teman-temannya. Tapi kalau di dunia nyata, ini kadang-kadang diabaikan. Mereka langsung mengerjakannya di Excel, di kertas kerja. Nggak ketahuan itu siapa yang ngumpulin data. Nanti kalau datanya salah atau fake, palsu, yang tanggung jawab siapa? Harus cari-carian kan? Nah, ini
dalam penulisan laporan penilaian dan penulisan penelitian, nanti teman-teman buat KTTA ini penting ini teman-teman, bagian dari etika profesi ya. Ini juga di etika profesinya MAPI juga ditekankan juga yang hal-hal yang seperti ini. Terus selanjutnya kompilasi udah, tadi ekstraksi data bisa pakai DBKB setempat, DKPB, bisa pakai CAP peraturan yang verifikasi, klasifikasi dan pemilihan barang milik daerah. Nanti di sini teman-teman bakal nemuin angka per meter persegi. Bisa juga menggunakan standar harga barang dan jasa daerah atau anggaran. Dan beberapa teman kemarin yang di daerahnya nggak ada ini, terus DBKB-nya nggak update, itu mereka menggunakan informasi di internet yang menyediakan data biaya pembangunan per meter persegi atas bangunan tertentu. Jadi bangunan sederhana, bangunan non sederhana, bangunan bertingkat itu biasanya ada beberapa developer mengeluarkan datanya di webnya. Ini penyusunan waktu tadi saya sudah singgung, penyusunan jenis data sudah disinggung. Jadi secara perhitungan seperti ini ya teman-teman ya. Harga transaksi, kemudian dikurangi nilai bangunan yang mana ini sudah mengandung unsur depresiasi, kemudian ketahuan nilai tanahnya dibuat per meter persegi, baru dilakukan sesuai waktu dan jenis data. Dan ini bolak-balik nggak masalah sih, bolak-balik nggak masalah. Ini contohnya, ini pembuatan batas imajiner. Batas imajiner itu dibuat aja sesuai ini, tidak memperhatikan batas kepemilikan. Jadi kan nanti kan logikanya gini ya teman-teman ya. Ini misalnya objek B kepotong nih batas imajinernya di zona AA sama zona AB. Ini bagaimana Pak? Kalau pas konsep peta zona biarin aja. Nanti setelah setelah NIR-nya keluar, nanti teman-teman bakal mengfinishing kebablasan. Bakal memfinishing peta ZTT-nya sesuai dengan ya intinya nanti garis batas imajinernya ini akan dikoreksi seperti ini. Nah ini menggunakan aplikasi. Aplikasinya karena kita cuma 2 SKS nggak saya ajarkan di sini. Yang kemarin itu harusnya kita belajar di Quantum GIS. Nanti kalau teman-teman D4 MAP itu mereka malah dapat mata kuliah sendiri yang namanya SIG, Sistem Informasi Geografis. Salah satunya adalah pelajaran menggunakan ini. Seharusnya teman-teman udah belajar sih di AutoCAD ya, pakai poligon-poligon itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum saya nanya, ayo. Lebih suka saya nanya apa? Lebih suka nanya? Nggak ada? Oke, nggak ada. Sekarang kita simulasi buat peta ZTT. Nah ini contohnya ya. Ini ceritanya peta desa nih, kok kecil banget dong ceritanya, nggak usah dibantah ya. Oh ceritanya ini ya. Ini peta ZTT, kemudian kita langkah yang pertama kita adalah membuat batas imajiner. Nah, batas imajinernya saya buat seperti ini ya. Ini contoh aja ya. Jadi tidak bergantung atau tidak terpengaruh oleh batas alam dan hutan maksudnya gimana? Ini kan ada jalan nih teman-teman ya. Dan ini teman-teman biasanya itu saat membuat peta jalan itu terpaku atas jalan. Jadi zonanya jadinya begini nih. Yang atas saja yang kosong ya. Zonanya jadinya begini. Ya. Jadi terpengaruh dengan jalan gitu. Tidak terpengaruh dengan nilai. Padahal kan ya bisa jadi gang yang kecil ini nilainya sama gitu kan. Jadi harusnya ini jadi zona sendiri. Ini kesalahan yang sering terjadi. Jadi teman-teman jangan terpaku, walaupun bisa jadi kanan jalan sama kiri jalan itu beda. Kanan jalan untuk pertokoan, kiri jalan itu sawah, ya tentu zonanya beda. Ya, tentu zonanya beda. Tapi itu kan dicek, harus cek ke lapangan ya. Kalau misalnya cuma dapat peta garis ya nggak kelihatan. Oke. Setelah dibuat peta batas imajiner kemudian diberi nama. Nah, ini dari kiri atas ya, AA geser ke kanan AB, AC dan seterusnya. Jadi ini mengular ya. Gitu ya. Sorry. Nah, setelah batas imajiner dibuat, nah ini taburkan atau tempel data-data transaksi di
petanya. Jadi kita tahu bahwa zona AC udah lengkap dia, udah punya 3 data. Zona AB nggak punya sama sekali. Zona AE punya 2, kurang 1. Kemudian zona AG sama AD cuma 1, kurang 2. F sama AH kurang 3. Nah, dari sini kita langsung kebayang, oh berarti kita harus membuat data acuan untuk zona-zona yang kurang atau tidak memiliki data transaksi. Nah, ini alternatif pertama. Alternatif pertama itu saat satu zona memiliki 3 data. Langsung saja masuk ke formulir ketiga, di mana angkanya di rata-rata langsung ketemu NIR. Ini yang paling simpel. Kemudian alternatif kedua, saat tadi udah saya sampaikan kan, saat dia tidak punya data maka menciptakan objek acuan dan mengambil data pembanding dari zona lainnya. Oke. Nah, di alternatif kedua ini teman-teman harus menggunakan form kedua. Nanti formnya saya bagikan untuk meng-create data acuan. Ya. Dan untuk sementara besaran-besaran penyesuaiannya teman-teman tembak aja ya. Nah, nanti maksudnya untuk latihan tembak aja angkanya kira-kira. Yang penting teman-teman bisa mengidentifikasikan kalau data pembandingnya lokasinya bagus, data acuannya nggak bagus ya berarti minus penyesuaiannya. Kalau misalnya bentuknya sama-sama kotak ya 0, nggak ada penyesuaiannya. Nah, ini logika ini sebenarnya teman-teman harusnya udah out of the box ya. Nah, setelah lengkap ada data ada data acuan sama data pembanding 3 ya tinggal dirata-ratakan. Itu alternatif kedua. Kemudian alternatif ketiga, saat satu zona tidak memiliki sama sekali, maka dia dapat membuat 3 data acuan. Nah, di sini ada 2 pendapat, teman-teman nggak usah bingung, silakan pilih mana yang teman-teman suka. Kalau saya menarik data acuannya, data pembandingnya itu kalau sebisa mungkin jangan dalam satu zona. Nah, kalau di contoh ini kan satu zona nih, dari Aceh ditarik semua, sebisa mungkin. Kenapa? Ya ini sama aja kita menarik data pembanding dari zona yang nilainya sama gitu. Jadi variasinya kurang terpenuhi. Kalau bisa ya dari AE, dari mana nih? Dari AD. Kalau bisa, sebisa mungkin ya. Ada pendapat yang bilang nggak apa-apa dari zona yang sama. Oke, terus kemudian setelah itu ini alternatif ketiga. Kalau alternatif ketiga itu saat tidak ada data sama sekali. Alternatif 3A-nya adalah meng-create data acuan. Nah, yang selanjutnya adalah mana tadi? Saat ada zona nggak punya data sama sekali, tapi 3 zona di dekatnya sudah memiliki NIR, ya kan? AC, AD, AM sudah memiliki NIR, maka teman-teman nggak perlu meng-create data acuan. Langsung saja melakukan penyesuaian atas zona-zona terkait. Misalnya ini nilainya, ini nilainya 1.500, di sini nilainya 500, di sini nilainya 1.100. Maka langsung saja melakukan penyesuaian menggunakan tabel 2 tadi. Tabel 2 ya, tabel 2. Ini penyesuaian lokasinya berapa? Karena ini lokasinya di pinggir jalan ini di gang, maka minus 20% misal aja. Ini sama minus 20%. Oh, ini sama-sama di berarti 0, yang lokasi tidak ada penyesuaiannya. Kemudian bidang tanahnya ya sama-sama tata jalan ya 0. Intinya pakai yang ini. Jadi bukan nomor data lagi yang digunakan, tapi zona yang digunakan. Ini penyesuaian ini pakai logika aja ya teman-teman ya. Nah, setelah semua zona yang teman-teman dapatkan sudah memiliki NIR, maka dibuat tabel begini, kemudian dikonversi ke klasifikasi nilai NJOP. Karena apa? Yang namanya NJOP itu adalah nilai tengah dari rentang nilai tertentu. Misalnya nih 67 juta sampai 97 juta berarti NJOP-nya berapa? 68,545. Jadi bisa jadi nanti lucunya adalah ada zona yang dibedakan sama teman-teman, tapi setelah dikonversi jadi NJOP-nya jadi sama. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Kalau begitu bagaimana Pak? Ya, ada dua alternatif, dibiarin aja atau kemudian
gabung zonanya. Kalau saya sih lebih memilih dibiarin aja. Ribet soalnya. Nah, ini yang saya maksudin tadi, finishingnya adalah yang awalnya batas imajiner kemudian dikonversi menjadi sesuai batas-batas kepemilikan. Oke, langsung latihan aja lah ya. Saya udah mulai lelah, teman-teman juga lelah. Pertama, saya akan kirimkan peta ini ke teman-teman. Kirim ke grup. Teman-teman coba buat peta ZTT atas peta tersebut. Pakai apa? Bebas. Mau pakai PIN, mau pakai PPT, mau pakai bebas. Nanti akan saya tunjuk 4 orang untuk menunjukkan hasilnya. Monggo silakan. Soalnya ternyata masih pada ini ya, masih pada belum firm dengan mekanisme pembuatan peta ZTT ini. Oke, ada pertanyaan? Nggak perlu dibagi nggak perlu dibagi tugas ya. Dibagi kelompok. Kerjain sendiri-sendiri, nanti saya akan tunjuk 4 orang. Ini kan tanggal 8 ya, sama bulan 12 tahun 2020-21. Jadi siap-siap ya absen itu ya. Belum tentu ditunjuk juga sih. Ya Bu, ya. Yang di bawah, ya. Oke. Jelaskan maknanya hijau, biru, ungu. Saya suka ungu, Pak, gitu kan. Monggo, dijelaskan. Kalau yang hijau ini karena ini dekat jalan raya Nganjuk ini, Pak. Jadinya saya ngasih semua warna itu yang berarti sama. ya? Semua hijau itu ya berarti ya? Iya. Oke, nice. Terus yang ini karena dia ada di satu komplek perumahan gitu ya. Oke, nice. Terus ini tuh kayak ada apa ya? Ini jalan atau sungai gitu ya, Pak? Sungai. Oh ya, sungai. Nah, itu saya kasih warna yang sama. Pinggir sungai ya. Terus yang Ya. lainnya? Yang lainnya belum berarti ya? Ya, Udah belum. tebak aja nggak apa-apa. Terus ini yang sini ini mungkin sama, Pak. Sawah ya, sama ya. Ya, mungkin sama. Terus daerah sini juga di pinggir jalan Kesatrian itu juga mungkin sama. Terus yang kanannya ungu itu mungkin sama Kanannya juga ungu. ya. Nah itu. Ya mungkin ini juga satu warna nanti, Pak. Oke, saya agak sedikit sedikit berdiskusi ya Mbak ya. Ini tadi kan Mbak bilang di Jalan Kesatrian, ini kelihatan nggak coret-coretan saya? Kelihatan ya? Kelihatan, Mbak. Di Jalan Kesatrian kemungkinan nilainya sama Mbak. Ingat ya Mbak ya. Yang namanya ini konsep peta ZTT itu konsepnya apa? Satu kelurahan.
Jadi saat Mbak bilang di Jalan Kesatrian itu zonanya sama, nggak keluar Mbak ya. Ini kan merah-merah ini kan batas kelurahan nih. Berarti Mbak buatnya yang ini aja. Dapat nggak poinnya Mbak? Jadi ini yang ungu ini yang bagian luar nih enggak gitu. Dapat ya poinnya Mbak ya? Karena zona nilai tanah itu hanya dalam lingkup kelurahan saja. Oke, nice. Cuman nanti yang ini yang seperti ini dipertimbangkan Mbak. Biasanya itu yang pinggir jalan nilainya itu yang apa sih namanya? Yang di sub atau baris kedua pinggir jalan itu biasanya nilainya lebih kecil biasanya dipertimbangkan. Nah, kan tapi kan yang tahu lokasinya kan teman-teman nih. Biasanya kalau ada perumahan kan biasanya ada yang baris pertama benar-benar nempel jalan, kemudian ada yang di bangunan atau properti di lapis keduanya itu biasanya nilainya lebih rendah biasanya. Nah, ini dipertimbangkan juga. Kalau ini kan Mbak pukul rata nih. Pukul rata mau di pinggir jalan mau di sub kedua nilainya sama. Itu aja sih Mbak paling. Dapat poinnya nggak Mbak? Iya, Pak. Oke, Ya. makasih Mbak ya. Makasih, Pak. Oke. Terus sekarang boleh ditutup Mbak. Mas Gilang ada? Mas Gilang tolong tunjuk satu temannya Mas. Bukan Mas Gilang. Bukan Mas Gilang. Tunjuk satu temannya. Ezi Pak, Farizi Pak. Oke, Pak Rezi, ayo Ji. Langsung open. Belum selesai nggak apa-apa Pak? Ya, salah kan kita bahas. Bukan ujian ini. Udah Pak. Lagi proses Mas. Iya. Oh, ini. Boleh digedein dikit lagi. Oke, nice. Boleh diceritain. Ini nyontek yang tadi bukan? Barusan diubah Pak. Oke, ya. Ya, sebenarnya jangan diubah, nggak masalah teman-teman, kan kita jadi bahan diskusi. Oke, boleh diceritain Mas. Rencananya mau diapain? Yang perumahan ini jadi zona tersendiri. Oke ya, clear kalau itu ya. Ya. Terus yang persawahan ini yang bukan perumahan ini jadi satu zona bersama apa? Satu zona yang sama gitu Pak. Oke, semua itu berarti ya? Iya. Oke. Terus ada lagi? Terus yang kuning ini tadi yang di pinggir jalan sama yang di agak ke dalamnya itu nilainya berbeda gitu Pak. Oke, terus? Terus yang di Jalan Kesatrian juga sama kayak yang tadi yang di pinggir jalan nilainya lebih tinggi gitu Pak. Mungkin itu sih Pak. Ini mah nyontek beneran kamu mah. Wes nggak apa-apa. Oke, stop boleh. Nah, nanti kan teman-teman kan pakai kelurahannya masing-masing ya, itu udah nggak bisa contekan lagi tuh, walaupun PPMK kan. Makanya saya kasih proyek seperti itu. Kita proyek based learning ya istilahnya teman-teman ya. Oke, Putri. Ya Pak. Saya nggak nunjuk teman Pak, enggak, kamu aja. Dah. Oke Pak. Udah terlihat belum Pak? Buset dah, kamu marah Put. Subhanallah. Itu kan ada fungsi stabilo Put. Ya, tapi ya, kurang bagus Pak. Nggak apa-apa. Iya, jadi warnanya ini ya, jadi nggak kelihatannya. Iya, nggak apa-apa. Ceritain aja. Monggo. Sama sih Pak, kayak tadi teman-teman udah jelasin sebelumnya, di jalan apa nih, Jalan Raya Madiun itu kan udah nggak kelihatan nama jalannya. Satu zona yang kuning ini. Oke, stop. Saya mau pengen komentarin. Ini yang ungu berarti nggak gabung sama sawah yang di kanannya ya? Belum selesai Pak itu. Oh, belum selesai ngurek-ngureknya ya. Ini saya rasa masa teh kamu nggak bahagia. Oke. Iya Pak. Ini udah kebayang deh, boleh Mas Atarik. Oke. Ini saya screen Pak. Oh, share screen mimpi aja kamu minta dilempar ke orang. Yang sebelum UTS itu ini sih ya kelompok waktu itu ya, jadi nggak ngalamin pengalaman semua ya. Oh jadi gitu, kalian harus dibuat tugas individu ya. Oke, ini menarik nih, ada yang beda.
Ceritain Mas, kenapa yang komplek perumahannya mbok sikat roto ngono? Ayo, alasannya Ya, apa? jadi Biar beda AA aja, dari, Pak. dari AA aja dulu ya, Pak. Karena Iya, ini iya. kalau AA ini menurut saya udah agak jauh dari jalan gitu, Pak. Jadi tingkat kebisingannya udah nggak terlalu bising. Jadi saya buat zona sendiri. Terus ini yang AB ini yang jalan ini, Pak, yang deket jalan. Terus yang saya sikat ini, Pak, yang AA ini, Pak. Ya itu tadi, Pak, sama dengan AA, Pak. Karena tadi udah menurut saya udah nggak ada tingkat kebisingannya udah kurang juga. Terus ke belakang juga sampai perumahan ini jadi disamain aja gitu, Pak. Terus yang AD ini karena sawah gitu, Pak. Gitu. Terus yang AF ini ya sama kayak tadi siapa ya? Puja ya. Nah itu udah mepet-mepet sama apa namanya? Sama kelurahan lain gitu, Pak. Jadi dibedain. Terus yang AC juga karena yang AF ini mepet-mepet beda juga, yang saya Aceh yang atas ini juga karena mepet-mepet kelurahan lain juga dibedain gitu, Pak. Oke. Nah ini saya komentar dikit nih. Emang kenapa kalau mepet kelurahan lain dibedain? Kenapa Mas? Jangan terpengaruh batas wilayah ya Mas. Coba ada reason nggak yang tidak mepet-mepet kelurahan lain yang membuat itu beda? Kalau reason ini mungkin Pak, ini juga nggak usah naikin ya. Sebenarnya ini loh ada apa namanya? Ada sungai juga. Kalau sungai berarti kan ada irigasi gitu Pak. Berarti lebih subur gitu Pak. Oke, nice. Nah itu yang model-model begitu ya? Ya. Oke, jangan mepet-mepet. Kamu sukanya mepet-mepet. Boleh di close. Makasih Mas. Oke. Saya masuk lagi ke slide. Nah ini, aduh, mana tadi? Nah ini contoh yang dibuat oleh, ini adalah bahan latihan pembuatan konsep peta ZTT pemerintah daerah Madiun ya. Jadi kebetulan kemarin saya melatih penilai calon petugas penilai di Kabupaten Madiun. Nah ini mereka walaupun satu daerah, mereka memiliki persepsi yang berbeda atas atas zona. Nah ini sebagian dari teman-teman saya lihat perhatikan lebih memilih pola yang pertama. Pinggir jalan, agak jauh dari jalan, persawahan, komplek perumahan. Nah, tapi ini ada yang menarik. Ada yang membagi sangat detail seperti ini. Nah, ini yang terakhir ini kayak Mas Atarik nih yang warna krem ini, karena ada aliran sungai alasannya. Sama kayak Mas Atarik tadi. Terus di sini yang di belakang jalan ada biru. Kenapa? Di situ aliran sungai, Pak. Ada risiko longsor di sana. Oh ya, logis juga. Kemudian ini kenapa ada yang hijau nyempil ini, Pak? Di sana dia nempel jalan, tapi ada jalan lagi, Pak. Jalan apalah ini ya. Jadi dia menganggap nilainya. Dan karena dia orang asli sana dan tahu kelurahan ini ya, sepertinya yang seperti ini yang lebih ideal. Namun setelah dianalisis, teman-teman tadi saya sampaikan kan, bisa jadi antara zona yang coklat sama yang hijau itu nilainya sama gitu. Nah itu ada sebaiknya sih digabung aja biar nggak kebanyakan kode. Jadi konsep yang namanya konsep peta ZTT itu bisa berubah sesuai dengan keadaan di lapangan atau setelah nanti. Oke, sekarang kita akan latihan soal dengan data dummy. Data dummy-nya mana ya? Dari kelas baca ya, saya forward ya. Oke, di situ ada 2 set data ya, ada 2, salah, ini siapa lagi saya kirim ini, maaf. Saya dikira SKS itu saya. Forward 503. Udah ya? Udah kekirim ya? Udah kekirim belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya? Oh, oke.
Di situ ada 2 set data, teman-teman. Bentar. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ada 2 set data. Data yang pertama akan saya simulasikan di sini. Data contoh ini ya. Kemudian teman-teman nanti kerjakan yang data simulasi 2. Oke, ada 3 set setelahnya. Data cara 1. Nah, ini menggunakan contoh yang ada di slide. Nah, di sini saya akan melakukan analisis data linear atas objek atas zona AC sama zona AE. Yang AA sama AB logikanya sama. Langkah pertama, teman-teman, adalah datanya dilakukan penyesuaian jenis data dulu. Ya, langkah pertama, penyesuaian jenis data. Nah, di sini saya pakai angka fiktif, yaitu 5% penyesuaian data penawaran. Jadi saat datanya itu adalah jual beli, maka tidak perlu disesuaikan. Ya, coba saya kasih warna biar teman-teman kelihatan. Saat datanya itu jual beli, maka penyesuaian jenis datanya tidak perlu disesuaikan. Tapi saat datanya itu adalah penawaran, salah. Saat datanya penawaran, maka dilakukan penyesuaian. Nah, yang minus 5% ini yang saya diskusikan tadi ya, teman-teman ya. Caranya dengan menggunakan data beneran ya. Satu objek pernah ditawarkan berapa, dealnya berapa, angka penyesuaiannya itulah yang digunakan. Ini begini terus sampai ke bawah. Kemudian ketemulah yang namanya estimasi nilai. Nah, nilai ini masih ada nilai bangunannya. Nah, ini ceritanya di soal udah ada nilai bangunannya ya, udah sama penyusutan lah, biar gampang lah. Kemudian diekstraksi nilainya dengan cara mengurangi nilai bangunannya. Ini nilai bangunannya given di soal ini. Kemudian dapat estimasi nilai bumi, yaitu adalah nilai transaksi dikurangi nilai bangunan. Bisa pakai DPKB, bisa pakai per meter persegi, yang mana nanti dikurangi depresiasi ya. Ini anggap aja udah clear lah ya, biar cepat. Kemudian setelah ketahuan nilai buminya, dibagi luas bumi. Luas bumi sudah diketahui di soal. Ketahuanlah nilai bumi per meter persegi, yaitu 4 ini dalam jutaan. Jadi 4,5 itu berarti 4,5 juta. Setelah itu dilakukan penyesuaian waktu. Penyesuaian waktu di sini saya pakai inflasi min 5%. 5%. Jadi kalau 2017 ke 2021, ini penilaiannya 2020 lah anggapan ya. 2017 ke 2020 3 tahun kan ya, 3 kali 15%. 2019 ke 2020 1 kali 5%. Begitu seterusnya. Ya, teman-teman udah tahu angka ininya kan? Jadilah estimasi nilai bumi per 1 Januari 2020. Oke. Karena zona AC itu sudah lengkap itunya, sudah lengkap datanya ya, ini. Sudah lengkap datanya. Angka ini langsung masuk ke form 3. Form 3-nya mana nih form 3? Ke form 3. Nah, ini AC ya, AC form 3 angkanya dipindah ke sini ya. Kemudian di rata-rata. Jadilah NIR dari zona AC. Oke, sampai sini clear kan? Simpel kan ya? Kalau punya 3 data simpel ya. Bagaimana kalau misalnya nggak punya data, datanya kurang atau datanya tidak ada sama sekali atau kurang? Di sini kasusnya adalah AE. Ya. Yang AE, angka AE yang ini yang sudah disesuaikan langsung masuk ke form 3. Ini ya, langsung masuk ke form 3. Oke, kurang 1 data kan? Kita create data pembanding. Kita lihat gambarnya dulu. Oh, data ke-8, saya akan menggunakan data pembanding nomor ke-6. Pak, boleh yang lain nggak? Boleh. 5? Boleh.
1 boleh. Nah, dalam soal ini, contoh soal ini saya ambil yang nomor 6. Masuk ke form data acuan atau form kedua. Saya meng-create data ke-8. Data ke-8 adalah data acuan di zona AE menggunakan data pembanding nomor 6 di zona AG. Nilainya berapa? Ya, nilai ini diambil dari sini. AG data 6 dari sini. Oke, clear sampai sini ya? Clear sampai sini ya? Nah, kita lihat teman-teman. Antara AG sama AA ini karakternya sama enggak? Kita lihat penyesuaiannya. Lokasi. Pak, kenapa minus 10? Ya ceritanya jalan ini jalan apa ya enaknya ya? Ya jalan Arjuna atau jalan yang horizontal ini jalannya lebih besar daripada jalan yang vertikal. Jalannya lebih besar. Yang ini misalnya muat 6 mobil, yang ini cuma muat 2 mobil misalnya. Pak, itu gambarnya enggak begitu, Pak. Ya ceritanya aja lah biar cepat ya. Nah, ceritanya aja. Jadi dilakukanlah penyesuaian minus 10%. Kenapa? Karena lokasinya kebalik ya. Salah. Lokasi ini lebih bagus dari ini. Kebalik, sorry. Kebalik ini Bapak gimana buat contoh? Biar nggak pusing, dianggap aja lokasinya sama lah. Pusing amat ya. Anggap aja lokasinya sama ya. Sama-sama jalan gede udah gitu aja lah ya. Sama-sama jalan gede. Kemudian kedudukannya gimana? Yang ini di tengah, yang ini di tengah. Oh, sama-sama tengah, 0. Jenis penggunaannya, oh yang ini ruko, yang ini rumah. Jadi nilainya tentu lebih tinggi dari ruko kan, berarti penyesuaiannya sini harus plus berapa? Misalnya plus 5. Ini angka ngawur ya teman-teman. Harusnya ini juga harusnya ini juga dilakukan analisis data dengan skema kayak tadi, data penawaran sama data transaksi tadi, sama harusnya. Kemudian bentuk bidangnya, oh sama-sama kotak, nggak ada penyesuaian. Keluasannya, ya mirip-mirip lah luasnya, 0. Tinggi dari paras jalan, sama-sama rata jalan, 0. Lebar sisi depan, sama 0. Lebar sisi jenis hak, misalnya yang satunya, misalnya yang 6 ini HGB, kemudian yang ini SHM, berarti lebih bagus yang mana? Yang lebih bagus yang SHM kan? Berarti dilakukan penyesuaian plus. Misalnya plus 5. Ini contoh aja ya. Plus 5%. Kemudian penyesuaiannya adalah nilai si objek P ditambah atau dikalikan 1,1 atau dikalikan 110%. Jadi nilainya 30 juta. Oke, sampai sini ada yang bingung? Harusnya enggak ya. Tapi biasanya kalau yang ngajar saya pasti pada bingung sih. Tapi enggak apa-apa. Oke ya. Penyesuaian ini kayak penyesuaian itulah teman-teman ya. Penilaian properti residen. Oke. Angka ini teman-teman dimasukkan, kita kasih warna lah ya. Kasih warna ini. Ini kita masukkan ke sini. Jeng. Di rata-rata jadi nilai. Selesai mendapatkan nilai indikasi rata-rata. Kemudian nanti setelah itu di finishing di di peta CTT-nya menjadi kurang lebih seperti ini. Ya, seperti ini, ya. AE dalam AE, kemudian di bawahnya adalah nilai indikasi rata-ratanya, AE di bawahnya adalah nilai indikasi rata-rata. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sampai sini? Pak, izin tanya, Pak. Iya, monggo. Yang tadi di contoh data 1, Pak. Saya mau mastiin lagi itu penyesuaiannya kalau lebih bagus dia pakai positif, Pak. Mana sih? Yang acuan atau apa? Yang tadi ada data banyak itu, Pak. Yang ada AC-nya ada 3, terus ada AE, ada AD. Ini kan? Data contoh 1, Pak. Ini kan? Yang atasnya, Pak. Nah, itu. Itu buat yang penyesuaian yang dilakukan di situ positif itu berarti dia kondisinya lebih bagus, Pak. Kalau data acuan, Mas. Kalau di sini nggak ada penyesuaian itu nggak ada. Di sini hanya penyesuaian data sama penyesuaian waktu. Angkanya langsung dipakai. Nah, saat Mas itu membutuhkan data acuan, baru dicek lokasinya bagus apa enggak, faktor lainnya bagus apa enggak, itu baru
dilakukan. Nah, di sini hanya dilakukan di data 8 karena data 8 digunakan sebagai data acuan di zona AE. Sedangkan data 1 sampai data 7 tidak perlu melakukan penyesuaian lokasi dan lain sebagainya. Langsung digunakan hanya penyesuaian data dan penyesuaian lokasi. Kurang lebih gitu, Pak. Tanya lagi, Pak. Monggo. Itu tadi yang misalkan yang dari apa namanya kepemilikan tanahnya kan yang satu ada misalkan ada SHGB gitu ya, Pak. Terus yang data objek yang mau kita cari itu SHM, itu penyesuaian positif atau negatif, Pak, jadinya, Pak? Bentar, Mas. Bentar ya. Ini soalnya saya lupa absen ini. Maaf. Saya lupa absen. Kalian ada kuliah nggak habis ini? Ada, ada Pak. ya? Hah? Ada, Pak. Jam berapa? Oh iya, berarti nggak boleh lewat ya? Oke. 1:30, Pak. 1:30. Oh, berarti boleh lewat ya? Saya ngabsen dulu bentar. Bentar aja. Bentarnya lama, Pak. Dia Oke, saya nangkep pertanyaannya. Misalnya data transaksinya ada 3, tapi ada yang SHM sama SHGB. Perlu disesuaikan apa enggak? Gitu kan ya? Bukan, Pak. Penyesuaiannya lebih ke positif atau negatif, Pak. Soalnya kan waktu penilaian properti residential itu kan kalau misalkan kondisi objeknya lebih bagus daripada data pembanding itu kan dia justru negatif ya, Pak. Tapi senangkap saya tadi kok positif ya, Pak? Kalau pembandingnya lebih bagus, dikurangin ya, emang benar. Tadi salah saya. Iya, Pak. Tadi penyesuaiannya malah positif, Pak, pas SHM. Oke, kita cek ya. SHM. Yang ini toh? Positif. Kenapa positif? Yang SHM yang data acuan, bukan yang ini kan? Yang jenis hak ini kan? Iya, Pak. Nah, jadi tadi apa sih namanya? Yang saya analogikan adalah yang AG ini kan tadi pemukiman, sedangkan yang biru ini adalah ruko, dan yang nomor 6 ini adalah HGB, dan yang biru ini adalah SHM. Berarti kan SHM lebih bagus kan ya? Iya, Pak. Berarti plus apa minus? Minus, Pak. Kan AG lebih jelek. Logikanya, acuannya AG-nya, Pak. AG itu data pembanding. Mix ya kayaknya nih ya. Jadi AG itu sudah punya nilai, Mas. AG sudah punya nilai. Kayak clear ya di situ ya. Yang Iya, biru Pak. ini belum punya nilai. Iya, Oke. Pak. AG itu jenis haknya lebih jelek daripada biru. Iya. Nilainya ditambah apa dikurang? Nilainya lebih jelek daripada biru. Ditambah, oh iya, Pak. Dapat ya, logikanya udah dapat ya? Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Itu logikanya nanti sama kayak yang lainnya itu ya. Misalnya tanahnya kotak, terus yang acuannya tidak beraturan, berarti kan tidak beraturan jelek, berarti dari yang bagus ke jelek berarti minus penyesuaiannya. Jadi yang penting plus minusnya aja kalau di sini ya. Sebenarnya ada teknik-teknik untuk menentukan besarnya, tapi minggu depan aja. Kita harus mengcluster pakai skala Likert 1 sampai 5 dan kita ngasih scoring. Tapi nanti aja deh. Sekarang teman-teman memahami ini dulu. Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak sebelum ditutup? Pak, bentar Pak, saya masih bingung. Itu kan kalau misalnya kita ada data acuan kan harus ada cari pembandingnya, Pak. Itu penentuan pembanding itu yang pertama kalau misalnya nilainya sudah ada itu bisa dipilih. Terus ya yang ngasih Pak yang tadi. Gimana? Soalnya kenapa yang 6 gitu, terus kenapa enggak yang dari zona AC? Soalnya itu kan udah ada 3, Pak. Oh, I see.
Jadi saat kita ini kan kita kan butuh satu data pembanding ya, data acuan ya ini ya. Ini boleh dari 6, boleh dari 5, boleh dari 2, boleh. Dirimu mix sama yang alternatif ketiga kayaknya. Alternatif ketiga tuh di mana satu zona itu nggak punya data sama sekali. Kalau nggak punya data sama sekali ada 2 opsi di sana. Opsi pertama adalah membuat 3 data acuan. Opsi yang kedua adalah menggunakan zona di sekitarnya yang sudah ada NIR-nya. Mix kayaknya dirimu. Kita dapat nggak poinnya? Jadi kalau misalnya yang di AE itu karena itu ada 2, jadi satunya bisa dari zona yang ada di dekatnya ya Pak? Kalau misalnya nggak ada sama sekali. Buatnya data acuan, data acuan. Jadi tidak harus data acuannya, data pembandingnya tidak harus di zona yang memiliki 3 data pembanding. Jadi bisa 6, bisa 5, bisa 2, bisa 3, bisa 1. Tapi disarankan yang paling dekat dengan objek, paling dekat dengan data acuannya. Paling dekat lokasinya dan paling dekat karakternya ya. Kalau nggak ada gimana Pak? Ya udah gunakan yang ada aja. Untuk teman-teman yang datanya kurang dari 10 itu bakal mengalami hal seperti itu gitu. Satu kelurahan itu kan luas tuh, zonanya bisa banyak. Kalau misalnya datanya cuma dikit ya, akhirnya data yang sedikit itu menjadi data acuan di banyak zona. Kurang lebih gitu, Feb. Mungkin kalau belum nangkap logikanya nggak apa-apa, disampaikan lagi aja. Udah Pak. Oke ya. Ada lagi yang lain teman-teman? Izin bertanya Pak. Monggo. Kalau misalnya itu satu zonanya itu nilainya sama, tapi kan terpisah sama daerah lain. Nah nanti kan metodenya beda Pak. Nah itu tetap misalnya yang satunya udah 3, terus yang satunya masih 2 gitu, tetap harus pakai data acuan Pak. Masih tetap Mbak. Walaupun saat zonanya terpisah zona lain ya, tetap pakai data acuan Mbak. Nah itu paling gampang pakai data acuan yang nilainya sama tadi, tarik. Penyusunannya pasti kecil kan itu, sama. Penyusunannya pasti kecil kan? Ya, sesimpel itu Mbak. Sama. Oke, ada lagi? Mungkin ada tambahan Mbak? Teman-teman yang lain mungkin? Nggak ada ya, udah lewat 2 menit nih. Nanti saya dimarahin nih sama Alfi ya sekarang ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Nggak ada, oke. Kalau nggak ada, ini gimana nih keluarnya? Oke teman-teman, terima kasih perhatiannya. Gitu aja. Oke, kelas sebelah nggak saya kasih tugas. Karena waktu saya kerjain peta ZTNIR, banyak yang ngerti. Karena di sini banyak yang nggak ngerti, saya kerjain lagi. Itu soal set yang kedua, kerjain, kumpulin. Jatuh temponya minggu depan. Pak, nggak adil, nggak apa-apa kan kalau ngerjain itu kan nggak harus adil ya. Oke ya, jadi kelas ini dapat tugas ngerjain sheet yang ke 456. Dan ini setiap orang bisa beda. Kalaupun sama, kalian mau nyontek mau kerjasama terserah lah ya. Ini untuk untuk kepentingan kalian sendiri. Tapi kalau teman-teman pengen mengetahui, mengidentifikasi kelemahan atau ketidaktahuannya tentang materi itu apa, kerjain sendiri. Tapi kalau misalnya nggak ya terserah sih, kalian udah gede sih ya. Udah gede kok ya. Wes, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum.